Na 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 ing sosong tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Kalian pasti tidak tahu apa yang barusan aku lakukan. Tentu, jangankan kalian, aku saja yang melakukannya tidak paham. Bingung bukan? Sama, aku juga bingung. Ya, begitulah kita. Begitulah kondisi sekarang ini. Kita dihadapkan persoalan yang sangat membingungkan. Padahal kita harus memilih dan memastikan pilihan kita. Apa mau yang merah, yang kuning, yang hijau, yang biru atau yang hitam, atau bahkan yang lainnya. Tapi semua itu tanpa absurd. Jadi kita tidak tahu mana yang harus dipilih. Maka ujung-ujungnya banyak orang yang asal pilih atau malah salah pilih. Kalian tahu kenapa aku berada di sini? Ceritanya panjang, sangat panjang. Tapi demi kalian, akan aku ceritakan semuanya. Dulu aku pernah mendekam di lembaga permasyarakatan. Karena disinyalir kami telah melakukan pembakaran pemukiman kumuh. Dan sialnya waktu itu, aku tidak tahu kenapa aku tidak bisa mengelak sedikit pun. Mungkin karena aku tidak memiliki pengacara yang handal. Jangankan pengacara yang ongkosnya mahal, pengacara yang disediakan saja tidak ada apa-apanya. Semuanya hanya rekayasa. Semua kesalahan dituduhkan kepadaku. Akhirnya aku dipenjara. Untungnya aku sudah terbiasa hidup di bawah angka kemiskinan. Aku sudah terbiasa tidur beralaskan koran atau hanya kain sarung saja. Aku sudah bersahabat dengan cuaca malam, dan aku sudah terbiasa makan di bawah ala kadarnya. Tapi justru ada satu hal yang membuatku merasa beruntung. Kalian ingin tahu? Aku tidak perlu bersusah payah mencari biaya untuk hidup. Setiap pagi dan petang, petugas penjara selalu menyiapkan makanan. Dan ada satu hal lagi yang menjadi keberuntunganku. Di sana aku menjadi pintar. Aku dibimbing oleh para bandit dan tahanan politik. Pelajaran dari mereka aku gabungkan, aku padukan jadi satu. Menjadi kekuatan yang amat dahsyat. Dan ketika aku keluar dari lembaga permasyarakatan itu, aku melihat kemelaratan yang menimpa banyak keturunan anak kawanku. Aku teringat mendiang istri dan perjalananku. Rasa sakit hati akan sikap kesewenangan semakin memuncak. Karena itulah tanpa pikir panjang, aku gunakan strategi gabungan para bandit dan politisi itu. Merampok dan membakar rumah orang-orang kaya yang sombong dan kikir dengan rapi, tanpa diketahui siapa dalang dari itu semua. Karena aku bersembunyi di balik topeng kejujuran, pembela keadilan, dan yang terpenting, aku selalu bersembunyi di bawah pantat-pantat para pembesar. Dan hasil dari semua itu menjadikanku kaya raya, populer, dan memiliki kedudukan yang tinggi di negeri ini. Ada satu hasil yang cukup terbilang sukses. Kalian pasti ingat peristiwa besar yang memporak-porandakan negeri ini. Nah, disitulah aku. Tidak untuk yang satu itu,
aku harus tutup mulut. Lain kali saja. Tapi yang harus kalian tahu, yang harus kalian ingat, bahwa aku adalah hasil persamaan dua makhluk. Aku makhluk yang memiliki wujud, yang masih hidup, dan kini aku menunggu kematian. Aku berada di atas angin. Saudara-saudara sebangsa setanah air, perkenankan saya berdiri dan bicara di hadapan saudara-saudara. Saudara-saudara, kita harus mawas diri. Terdapat banyak iblis-iblis di dalam tubuh kita yang suatu saat akan menjerumuskan kita pada hal-hal yang berbau kemaksiatan. Maka sebagai penghuni bangsa yang katanya lebih punya keluhuran budi pekerti daripada bangsa lainnya, kita-kita yang merasa dirasuki oleh setan-setan itu harus segera sadar dan kembali ke jalan yang diridhoi Tuhan. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat kerja yang tinggi, tanpa kekerasan dan penindasan. Saya atas nama demi stabilitas dan kelancaran negeri aman, makmur, subur, tentram yang diharap-harap, maka tolonglah saudara-saudara, tekan emosi murni kalian. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sejalan dengan kami. Kami tahu apa yang kalian butuhkan pada pokoknya adalah ini. Ambillah sekenyang-kenyangnya. Ambillah sebanyak-banyaknya agar kalian tidak berkicau lagi. Segala aspek kehidupan berada di telunjukku. Tapi ketika aku teringat wajah mendiam istriku, apalagi ketika aku sendiri atau mau menjelang tidur, tidak hanya wajahnya yang membayangiku, bisikan kata-kata luhur pun ia lantunkan. Abang, lebih baik kita hidup sederhana agar kita bisa hidup dengan tentram, Abang. Ya Amoy, kekayaan, kedudukan, semua itu menambah Abang semakin bingung. Abang tidak tahu siapa diri Abang sendiri. Tak ketemu-temu. Oh, waktu. Kenapa engkau cepat sekali menggelinding? Kini senja telah tiba. Di balik terali jendela aku termenung, termangu menahan semua kesepian, kehampaan yang menyeruak di sekujur sel tubuhku. Aku hanya bisa berteriak menangis menembus langit, berteriak pada bulan. Tuhan hanya milik penguasa. Tuhan kita sekarang adalah wujud kita, pikiran kita, perasaan kita. Kasih dan sayang akan selalu bersemayam pada wujud yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan persahabatan. Terkutuk kau! Terkutuk. Aku terkutuk. Aku
sejak dalam kandungan sampai aku lahir. Aku syarat akan kutukan. Aku anak yang dibuang. Orang-orang menyebutku anak sampah. Seolah-olah aku berasal dari sana, dari atas tumpukan sampah. Pantaslah jika aku adalah manusia terkutuk. Aku manusia yang tidak diinginkan kelahirannya di dunia ini. Tapi garis nasibku berkata lain. Aku harus tetap hidup demi menyaksikan sejarah diri sendiri dan kecongkakan para makhluk yang dianggap paling mulia. Sejarah. Apa itu sejarah? Tai kucing dengan sejarah. Sejarah telah diputarbalikan faktanya. Sejarah telah menelan banyak korban yang tidak berdosa. Akulah salah satu korban dari kebengisan sejarah bangsa ini. Dan mungkin kalian yang akan selanjutnya menjadi sasaran kebengisan itu. Selamat malam, selamat tidur. Semoga kita bisa bermimpi sepuas-puasnya sebelum setiap mimpi dirapatkan di gedung DPR MPR. Semoga kita masih bisa bermimpi seindah mungkin sebelum setiap mimpi terjerat oleh peraturan pemerintah dan pasal Undang-Undang KUHP. Sampai jumpa. Aku harus pergi sekarang. Ya, untuk mencari tema diri yang telah lama mengembara. Kalau kalian bertemu Siti Nurbaya, Marsina, Udin, dan kawan-kawan kita yang hilang, bilang ada salam dari aku. Aku kangen begitu. Mingkar mingkorengan kakaron karenan mati siwi. 7 hari sudah kunikahi istriku si Amoy. Aku melihat bayi-bayi berserakan di atas tumpukan sampah. Aku melihat ibu-ibu berteriak menanyakan suami dan anaknya yang raib entah kemana. Dan di antara puing-puing gedung perkantoran, pertokoan, dan pemukiman rumah itu, aku melihat manusia yang gosong terbakar. Aku melihat kawan-kawanku mendongakkan kepala, menatap birunya langit, memohon setetes harapan. Sorot matanya tajam. Mereka memohon, tapi Tuhan sepertinya lagi-lagi memberikan cobaan. Atau malah tidak mau tahu. Api itu telah menjadi raja dari segala raja.
melaju memporak-porandakan segalanya. Rumah dan harapan mereka sekejap sirna. Dan paling mengerikan, istriku terbakar di sana. Tidak, Amoy, tidak istriku. Ini tidak boleh terjadi. Istriku tidak terbakar di sana, tidak. Istriku, tidak, Amoy. Amoy, tidak, Amoy. Istriku, tidak. Ini tidak boleh terjadi. Amoy, janganlah engkau bergegas pergi. Kita akan arungi bahtera cinta dengan jangkar kasih sayang. Berdebar, brengsek! Siapa sebenarnya yang terkutuk itu? Siapa yang gila itu? Aku? Apa istriku? Mereka semua menuduh aku dan istriku. Kamilah pembawa sial itu. Tidak. Aku tidak percaya bahwa istriku akan melakukan tindakan bodoh seperti itu. Semua penghuni perkampungan itu tahu bahwa istriku adalah guru ngaji anak-anak mereka. Pembimbing yang menunjukkan mana yang salah dan mana yang benar. Tapi mereka tidak bisa memberikan kesaksian apapun. Entah kenapa. Entah apa yang terjadi pada mulut mereka. Semuanya mendadak bisu. Apa karena istriku anak keturunan? Tidak. Aku yakin di dalam hati mereka pasti mereka mengatakan bahwa istriku bukanlah yang melakukannya. Dan ternyata mulut mereka terbungkam oleh kekuasaan mayoritas yang mengatasnamakan keamanan dan ketertiban. Istriku, Amoy, istriku, Amoy, tidak, Amoy, tidak, istriku, Amoy, tidak, Amoy, tidak. Amoy, istriku. Istriku, Amoy. Istriku mati. Amoy, maafkan abang yang tidak bisa menjagamu. Amoy, maafkan abang, Amoy. Kini engkau telah tiada. Kini engkau telah pergi selama-lamanya. Amoy, abang lebih suka hidup sederhana, Amoy. Katanya abang memilihmu. Karena abang tahu engkau pasti sanggup hidup seperti itu. Engkau berbeda, Amoy. Amoy, abang tahu hidup pada dasarnya menunggu kematian. Tapi kematian apa yang kita harapkan? Tapi aku harus bertanggung jawab atas semua itu. Demi kau, Amoy, istriku, yang kini telah menjadi abu, aku bersumpah sebelum orang-orang yang membuatmu terbakar menjadi abu pula, aku tidak akan hidup dengan tentram. Aku bersumpah. Hei, jahanam-jahanam yang berbalik, yang bersembunyi di balik kebesaran itu. Awas, tunggu pembalasanku.